Selamat pagi, perkenalkan nama saya Leonardus Lebielaman. Saya Ramadan Pujakusuma. Saya Imam Kojaraji. Di sini kami mau mempresentasikan tentang osiloskop dan spektrum analyzer. Osiloskop dan spektrum analyzer adalah dua alat yang sering digunakan dalam pengukuran sinyal listrik, tetapi mereka memiliki fungsi dan cara kerja yang berbeda. Yang pertama adalah fungsi. Fungsi osiloskop digunakan untuk mengamati bentuk gelombang atau waveform dari sinyal listrik. Alat ini menunjukkan bagaimana sinyal berubah seiring waktu, memvisualisasikan perubahan tegangan atau biasanya dalam suatu volt terhadap waktu atau biasanya dalam satuan detik. Ini memungkinkan teknisi dan insinyur untuk menganalisis karakteristik sinyal seperti amplitudo, frekuensi, fase, distorsi, dan noise. Kedua adalah cara penggunaan osiloskop. Hubungkan probe osiloskop ke titik sirkuit yang ingin diukur. Setel waktu dan voltase berdivisi. Sesuaikan pengaturan pada osiloskop untuk menentukan skala waktu dan tegangan per divisi pada layar. Amati gelombang, lihat pola gelombang pada layar, perhatikan bentuk gelombang, frekuensi, dan amplitudo. Yang ketiga, yang diukur osiloskop. Tegangan voltage seringkali dalam bentuk sinyal AC atau DC. Frekuensi dapat dihitung berdasarkan pola gelombang, panjang gelombang, dan amplitudo berdasarkan tampilan gelombang sinyal. Bentuk gelombang bisa berupa gelombang sinusoidal, persegi, triangular, dan lain-lain. Penjelasan tombol osiloskop. Yang pertama ada display, yaitu layar tampilan. Adalah komponen utama osiloskop yang digunakan untuk menampilkan osilogram atau waveform dari sinyal yang diamati. Layar tampilan berupa dapat layar CRT atau layar LCD. Yang kedua ada vertical control. The vertical control adalah bagian osiloskop yang digunakan untuk mengatur skala vertikal atau tinggi osilogram. Anda dapat menggunakan kontrol vertikal atau memperbesar atau memperkecil osilogram sehingga amplitudo sinyal dapat diukur dengan tepat. Yang ketiga ada horizontal control. Adalah bagian osiloskop yang digunakan untuk mengatur skala horizontal atau waktu osilogram. Kontrol ini memungkinkan Anda untuk memperluas atau memperkecil rentang waktu yang ditampilkan pada osilogram. Memungkinkan Anda untuk melihat detail sinyal dengan lebih baik. Yang keempat ada trigger control, yaitu digunakan untuk mengatur parameter trigger pada osiloskop. Trigger adalah nilai ambang tertentu yang digunakan untuk memicu osiloskop agar memulai menampilkan osilogram. Yang kelima ada power switch, yaitu saklar yang digunakan untuk menghidupkan atau mematikan osiloskop. Yang keenam ada display control, yaitu berisi kontrol yang memungkinkan pengguna untuk mengatur atribut tampilan seperti kecerahan dan kontras layar. Beberapa osiloskop modern juga memiliki fitur tampilan tambahan seperti pemilihan warna dan modus layar ganda, split screen untuk memudahkan analisis. Yang ketujuh ada vertical input, adalah konektor atau bukaan yang digunakan untuk menghubungkan probe atau kabel pengukuran sinyal ke osiloskop. Yang kedelapan ada horizontal input, adalah konektor atau bukaan yang digunakan untuk menghubungkan sinyal penggerak horizontal yang biasanya terkait dengan sinyal waktu atau clock ke osiloskop. Yang ke 9 adalah external trigger, adalah konektor yang memungkinkan pengguna untuk menyambungkan sinyal eksternal sebagai sumber trigger. Yang ke 10 ada ground clip, adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan osiloskop ke referensi ground atau titik ground yang sesuai pada rangkaian yang diamati. Yang ke-11 ada probe, adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan osiloskop ke sinyal yang diukur. Probe ini mengubah tegangan sinyal menjadi tingkat voltase yang sesuai untuk osiloskop. Probe biasanya dilengkapi dengan clip ground untuk punuk probe yang dapat dihubungkan ke sinyal dan ground. Spektrum analyzer. Fungsi spektrum analyzer digunakan untuk menganalisis spektrum frekuensi dari sinyal listrik. Alat ini menunjukkan kekuatan amplitudo sinyal terhadap frekuensi, memungkinkan pengamatan komponen frekuensi dalam sinyal. Ini penting untuk menganalisis sinyal kompleks seperti sinyal radio, gelombang mikro, dan sinyal komunikasi. Pengertian spektrum analyzer
Alat ukur yang digunakan untuk menganalisis dan menampilkan distribusi frekuensi dari suatu sinyal. Alat ini digunakan untuk mengukur kekuatan sinyal pada berbagai frekuensi dan spektrum tertentu, sehingga dapat memberikan informasi tentang komponen frekuensi suatu sinyal, termasuk kekuatan sinyal di setiap frekuensi. Yang berikut ada cara penggunaan spektrum analyzer. Yang pertama, sambungkan sinyal. Hubungkan sumber sinyal ke input spektrum analyzer. Yang kedua, setel rentangan frekuensi. Tentukan rentang frekuensi yang ingin dianalisis. Yang ketiga, amati spektrum. Layar akan menampilkan puncak-puncak yang mewakili kekuatan sinyal pada frekuensi tertentu. Yang keempat, pengaturan resolusi bandwidth. Sesuaikan resolusi bandwidth untuk memperhalus atau memperlebar spektrum yang ditampilkan tergantung pada analisis yang diinginkan. Berikut yang diukur spektrum analyzer. Yang pertama, frekuensi. Spektrum analyzer memetakan komponen frekuensi dalam sinyal. Yang kedua, kekuatan sinyal amplitude. Diukur dalam unit desabel (dB). Ini menunjukkan seberapa kuat sinyal pada frekuensi tertentu. Yang keempat, distorsi dapat digunakan untuk mendeteksi harmonik atau gangguan dalam sinyal. Berikut ada blok diagram spektrum analyzer. 1. Input akan diolah pertama kali oleh RF attenuator dan RF filter (terkait dengan seleksi frekuensi). Hanya frekuensi yang diinginkan akan diolah, selebihnya difilter atenuasi. Yang kedua, mixer. Mencampur sinyal input dengan sinyal dari lokal osilator yang sudah disesuaikan frekuensinya dengan frekuensi sinyal input untuk mendapatkan sinyal baseband (pita dasar) atau sering juga disebut dengan IF intermediate frequency. Yang ketiga, IF gain dan IF filter. Mengolah sinyal IF penguatan dan pembentukan sinyal dalam domain frekuensi. Proses ini juga terkait dengan resolution bandwidth. Yang keempat, sinyal kemudian akan melewati penguat logaritmik dan detektor. Sinyal yang bernilai positif akan menjadi paling tinggi dalam kurung largest, dan sinyal bernilai negatif menjadi paling kecil dalam kurung smallest. 5. Video filter mengolah sinyal dan menapis sinyal raw atau noise. 6. Display akan menampilkan hasil. Berikut ada penjelasan tombol spektrum analyzer. Yang pertama, merupakan antarmuka spektrum analyzer dengan masukan sinyal yang diukur. 2. Pemilih frekuensi untuk memilih frekuensi yang akan diukur, diamati respon amplitudenya. Yang ketiga, pengatur span frekuensi untuk menentukan start and stop frekuensi pengukuran. Yang keempat, pengatur amplitudo untuk mengatur skala amplitudo. Yang kelima, setting VBW NRBW untuk mengatur skala video bandwidth dan resolusi bandwidth. Yang keenam, layar display untuk menampilkan respon frekuensi. Kelebihan dari dua benda tersebut. Yang pertama, osiloskop, yaitu memvisualisasikan sinyal dalam waktu nyata, cocok untuk menganalisis perilaku sinyal seiring berjalannya waktu.
Mendeteksi masalah dalam bentuk gelombang, misalnya distorsi, noise, dan masalah sinkronasi sinyal dalam rangkaian elektronik. Cocok untuk menganalisis sinyal digital dan analog di banyak aplikasi seperti debugging rangkaian, pengujian perangkat, dan pengukuran sinyal logika. Yang kedua ada spektrum analyzer, yaitu menganalisis komponen frekuensi sinyal, memudahkan untuk melihat komponen frekuensi dominan, gangguan, atau interferensi pada sinyal. Ideal untuk sinyal RF, digunakan untuk menganalisis perangkat komunikasi seperti pemancar radio, televisi, dan perangkat nirkabel. Mendeteksi interferensi dan harmonik, berguna untuk mengidentifikasi gangguan spektrum dan komponen frekuensi yang tidak diinginkan. Osiloskop dan spektrum analyzer. Perbedaan utama, osiloskop fokus pada waktu dan menampilkan bentuk gelombang dari sinyal, sementara spektrum analyzer fokus pada frekuensi dan menampilkan komponen spektrum frekuensi dari sinyal. Osiloskop lebih cocok untuk melihat detail sinyal dalam dominan waktu, sedangkan spektrum analyzer digunakan untuk memeriksa distribusi frekuensi dan karakteristik spektral dari sinyal. Keduanya adalah alat penting dalam bidang elektronik dan komunikasi, tetapi digunakan untuk tujuan pengukuran yang berbeda. Berikut adalah sumber yang dapat kalian kunjungi untuk melihat cara penggunaan spektrum analyzer sama osiloskop. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata atau pengucapan, kami mohon maaf.